Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Al-Bilal, NIM 201201875, Prodi Pendidikan Al-Islam, kelas P3I. Saya di sini akan menjelaskan suatu gambar yang ada di layar, yang insya Allah akan berkaitan dengan ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan pengampu Bapak Ahmad Solihin Mutakin, MSc. Dengan materi awal yang dikasih itu berkaitan dengan filsafat pendidikan, antara filsafat dan pendidikan. Saya di sini tidak menjelaskan secara bisa dibilang tidak saya jelaskan apa itu filsafat, apa itu pendidikan, apa itu hubungan filsafat dan pendidikan, tapi saya hanya terfokus ingin menjelaskan satu gambar ini dan mudah-mudahan bisa berkaitan dengan materi ujian, yaitu filsafat pendidikan, antara filsafat dan pendidikan. Dapat dilihat di gambar di layar ini, ada seorang guru dengan beberapa murid yang berbentuk hewan. Ada burung, monyet, penguin, gajah, ada ikan, ada anjing laut, dan ada seekor anjing. Guru pun berkata kepada muridnya, biar adil, jadi kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Silahkan panjat pohon itu. Itulah kira-kira sistem pendidikan kita. Artinya bahwa guru hanya memfokuskan murid itu hanya harus bisa satu hal gitu. Jika murid disuruh untuk belajar, kamu harus bisa memanjat, ya otomatis monyetlah yang akan menang. Monyetlah kalau di dalam sistem pendidikan kita, kalau di sekolah, monyetlah yang akan ranking 1 gitu. Kalau di kita sebagai mahasiswa, ya monyetlah yang akan mendapat nilai tertinggi, akan menjadi cum laude gitu. Kalau di perkuliahan. Kita lihat, ikan mana mungkin bisa memanjat pohon. Gajah pun begitu. Anjing juga mana tidak mungkin mereka bisa memanjat pohon tersebut. Tentu gajah, ikan, dan hewan lain selain monyet yang tidak bisa memanjat, mereka mempunyai skill tersendiri, mempunyai kehebatan dalam bidang yang dia kuasai. Jika dibalik soalnya, silakan berenang, maka ikan yang akan menang gitu. Jika dibalik silakan terbang, maka otomatis burunglah yang akan menang, yang akan ranking satunya. Kira-kira begitulah sistem pendidikan kita, bahwasanya guru atau dosen hanya memfokuskan, maksudnya kita harus bisa semuanya gitu. Harus bisa memanjat, harus bisa berenang, harus bisa berlari kencang, harus bisa terbang gitu. Bagaimana jika dosen atau guru atau sistem pendidikan kita mencari alternatif, bahwasanya hewan-hewan di sini akan diarahkan sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya ikan, kemampuannya dia hanya bisa berenang. Jadi kita fokuskan dia, ayo kamu bisa berenang. Kita fokuskan, kita kembangkan, kita latih dia di
kebiasaan dia, yaitu berenang. Juga kalau memanjat pohon, maka kita fokuskan dia ke sana. Sama seperti kita ujian di sekolah, seperti UN, ujian nasional, bahwasanya semua murid itu harus bisa semuanya gitu. Saya tidak bilang bahwa sistem pendidikan kita itu buruk, tapi kalau dilihat emang seperti itulah pendidikan kita. Bahwasanya semua murid itu harus bisa matematika, harus bisa IPA, fisika, kimia, harus bisa bahasa. Dimana jika murid itu tidak tahu, makanya saya pernah dengar bahwa seorang bilang, manusia itu tidak pernah bodoh, tetapi manusia itu mempunyai bakat di dalam satu bidang atau mungkin dua bidang, tapi dia tidak bisa di bidang lainnya. Misalnya kan dia bisa di bidang seni gitu, seni dia tuh sangat tinggi nilainya, saya tinggi keterampilannya, tapi jika diuji dengan olahraga, disuruh main bola, dia tidak bisa. Maka pendidikan kita harus diarahkan seperti kita memfasilitasi keahlian dia tuh di mana, begitu. Seperti itulah pendidikan yang menurut saya lebih bagus diterapkan di lingkungan kita. Kita lihat keahlian dia apa, maka setelah kita mengarahkan, kita kembangkan kemampuan dia supaya dia menjadi mahir di bidang dia masing-masing. Jadi artinya filsafat itu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memecahkan suatu masalah, bagaimana kita mencari solusi untuk seseorang yang mahir di bidang tersebut. Kita mengarahkan. Jadi di pendidikannya kita mengarahkan. Pendidikannya itu di pendidikan seni. Oh, berarti pendidikannya itu di pendidikan olahraga. Jadi akan timbul korelasi atau hubungan yang tidak akan bisa dilepaskan antara filsafat dan pendidikan, antara cara berpikir dan cara sistem kita menerapkan sistem berpikir itu tersebut. Mungkin misalnya kita pahami apa maksud dari gambar ini, bisa kita telaah bahwasanya kita harus mengembangkan soft skill kita harus mengembangkan keterampilan kita. Kalau kita yang mahir soalnya di public speaking, bisa berbicara di depan umum, bisa PD misalnya gitu, kita kembangkan di situ. Kalau kita memang bisa misalnya matematika, kita kembangkan di sana. Kita latih, kita asah kemampuan kita sesuai dengan bidang-bidang yang kita kuasai. Tidak seperti di gambar ini, bahwasanya semua hewan yang ada di gambar harus bisa memanjat. Kan mustahil gitu ikan bisa memanjat, ikan bisanya berenang. Maka monyet difokuskan untuk memanjat, ikan difokuskan untuk berenang. Disesuaikan dengan bidang, kemampuan, talenta, skillnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Filsafat pendidikan, antara filsafat dan pendidikan melalui gambar ini. Seperti saya bilang tadi, saya tidak membahas tentang pendidikan secara bahasa, filsafat secara bahasa atau apa, tapi saya hanya jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar ini yang mungkin bisa berkaitan dengan filsafat pendidikan, antara filsafat dan pendidikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya atau kurang jelas, saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar tentang bagaimana cara berfilsafat dengan baik, cara berpikir secara logis dengan baik.
Semoga dengan gambar ini kita bisa mencari jalan pikiran kita sendiri, mencari bakat kita sendiri, supaya menjadi insan yang lebih baik hendaknya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.